tulis di chat aja ya, nanti biar saya yang tanyakan. Baik, terima kasih Mas Amar. Oke, baik, saya coba sedikit demokan ya. Ini ya, kita di BISA ini sedang riset juga untuk data real, beberapa data dan beberapa kita ambil dari Kaggle ya. Nah, ini sebagai contoh bisa dilihat di websitenya, namanya telehealth.ai. Nah, di sini ada beberapa demo recognize yang sudah kita masukkan, namun beberapa lagi karena sifatnya konfidensial ya, jadi kita tidak bisa publish di internal. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa layanan lainnya dari gambar medis. Ini semua adalah gambar medis ya. Bagi contoh misalkan untuk yang pneumonia, ketika saya masukkan gambar X-ray, maka akan ke dalam sistem ini dia akan melakukan klasifikasi. Misalkan kalau yang umum digunakan itu misalnya pneumonia karena bakteri atau karena virus, atau misalkan yang sekarang kan variannya mungkin banyak ya, ada SARS, ada MERS-CoV, ada COVID-19, ini juga bisa. Nanti saya coba demokan setelah ini. Kemudian deteksi juga misalnya brain tumor, data medical image-nya kita masukkan, kemudian akan bisa memprediksi. Tentu saja seperti yang disampaikan oleh Bu Dwija tadi, bahwa kita sudah mendapatkan ground truth-nya. Ya, jadi BISA AI di sini dalam hal ini sudah mendapatkan ground truth-nya. Nah, jadi kan tadi yang disampaikan bahwa ground truth yang diberikan oleh dokter itu menjadi acuan kita untuk dapat membuat pemodelan seperti itu yang telah disampaikan tadi. Ya benar, kita implementasikan di dalam sistem telehealth AI ini mungkin yang publik saja yang saya coba demokan. Datanya ini berasal dari dokter, sudah divalidasi oleh dokter, dan kita buat pemodelannya, kita tanamkan ke dalam API atau di dalam hal ini adalah web ya, sehingga bisa melakukan uji coba. Namun ini masih terbatas pada riset, jadi tidak bisa digunakan real case. Jadi misalkan kita punya medical image untuk pneumonia, saya mau tahu nih hasilnya gimana, tidak bisa ya, harus melalui dokter karena ini sarana membantu saja seperti itu. Kemudian misalkan contoh lainnya di gambar medis, misalnya USG. Diberikan suatu gambar USG, kita masukkan ke dalam sistem, nanti akan bisa memprediksi usia kehamilan. Nah, kenapa bisa? Karena gambar USG ini kan misalnya kita bisa mengambil beberapa fitur atau beberapa representasi ya yang dapat merepresentasikan usia kehamilannya. Nah, dari mana? Misalkan sebagai contoh adalah diameter dari perut misalkan, atau misalnya fetal length, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini kita ambil, kemudian gunakan image processing, kita ukur berapa milimeter, kemudian nanti akan bisa kita ketahui usia kehamilannya. Mungkin saya coba browsing ya. Gestational age. Nah, jadi sudah ada beberapa penelitian, misalkan ini sebagai contoh. Nah, jadi misalkan kita mengukur dengan image processing ya. Nah, sebagai contoh misalkan fetal head-nya berapa panjangnya atau diameternya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam table GA ya. Nah, nanti akan didapatkan misalkan panjangnya sekian, maka usia kehamilannya berapa hari. Jadi berdasarkan dari misalnya fetal head seperti itu. Nah, kemudian bisa juga dari diameter perut, kemudian kita ambil, masukkan ke dalam tabelnya, nanti akan diketahui usia kehamilannya seperti itu. Nah, saya coba demokan ini yang pneumonia dulu, mungkin Bapak Ibu nanti bisa coba sendiri di web telehealth.ai. Kemudian saya coba masukkan fotonya pneumonia, tadi saya sudah download ya,
Ini seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Luiza bahwa kita tidak memerlukan siapa ini ya, personnya ya. Kita memerlukan datanya untuk pembuat model dan juga pengujian seperti itu. Nah, misalkan saya pilih sampel yang pertama, kemudian saya kirim data. Nah, nanti akan dapat bisa memprediksi ini kira-kira normal ya atau ada indikasi pneumonia. Ya, mungkin ini mohon maaf agak lama karena mengirimkan gambarnya ini ke server. Nah, di dalam servernya sebenarnya sudah ada model yang sudah kita latih dengan pendekatan machine learning seperti itu. Sehingga nanti hasilnya, nah seperti ini. Ini nanti akan keluar JSON-nya, sehingga nanti tadi ada pertanyaan juga ya, ini bagaimana di Android. Nah, di Android-nya kalau kita sudah punya JSON-nya, ini tinggal kita tampilkan saja gitu. Nanti hasil recognize-nya ini normal ya, atau misalkan kita coba lagi, tadi yang mana yang satu ya, sekarang yang dua. Oke, saya kirim yang dua, saya kirim data. Nanti hasil recognize-nya mungkin akan berbeda ya, tergantung dari data yang kita inputkan, seperti itu. Jadi mau platformnya di Android, mau di web, desktop, apapun itu, ya selama kita menyimpannya di dalam server, itu nah seperti ini. Hasil recognize-nya adalah pneumonia. Ya, jadi sebenarnya banyak yang lainnya yang telah dibuat oleh teman-teman dari Talhot AI. Ini sebenarnya masih ada kaitannya dan bisa AI juga, kita bantu untuk pemodelan dan juga inference-nya. Jadi seperti itu contoh implementasinya. Sekarang sudah banyak ya yang terakhir saya lihat dari salah satu kampus di Indonesia juga mengklaim bisa apa namanya mendeteksi COVID-19 ya melalui sistem web seperti itu. Nah, namun di sini mungkin perlu validasi pemodelannya, kemudian apakah akurat dan lain sebagainya. Karena kalau kita berbicara klasifikasi itu melakukan klasifikasi terhadap seluruh gambar, bukan terhadap beberapa objek yang dicurigai, seperti itu. Jadi kalau klasifikasi dia akan melihat dari intensitas pixel 0,0 sampai dengan terakhir di sini ukuran gambarnya. Nah, sementara mungkin yang lebih akurat adalah kita menggunakan sistem deteksi. Kita deteksi dulu mana bagian paru-parunya, ya. Misalnya yang ini, ya, yang kanan dan yang kiri. Kemudian baru kita masukkan ke dalam klasifikasi. Nah, itu akan lebih akurat dibandingkan kita melakukan klasifikasi keseluruhan gambar. Atau misalkan tadi kasus yang apa namanya usia kehamilan, ini kan banyak ya beberapa yang tidak kita perlukan misalkan. Nah, ini kita ambil dulu potongannya ya. Kita ambil misalkan dengan image processing, baru kita lakukan deteksi objek atau misalnya kita lakukan counting dan lain sebagainya seperti itu. Oke, baik, saya coba masuk ke materi lagi. Nah, jadi tadi itu demonya mengenai Talhot AI. Oke, sedikit mengenai Bisa AI. Bisa AI ini kita fokus pada AI community base. Beberapa webinar kita sudah selenggarakan dan beberapa terkait dengan tema healthcare. Salah satunya adalah kompetisi dari solving COVID-19 dengan AI. Kemudian kita juga kolaborasi dengan Indonesia 5G Ecosystem untuk menyelenggarakan jurnal ID 5G. Kemudian kita rutin salah satunya dengan Aptikom menyelenggarakan webinar dan beberapa histori dari videonya dapat dilihat di youtube.com/bisai. Kemudian Bapak Ibu saat ini sedang mengakses Bisa Tampil, platform untuk video conference dan webinar. Kemudian Bapak Ibu juga dapat belajar mengenai AI dan subsetnya, tidak harus AI ya, tapi bisa misalkan yang terbaru dari kita adalah belajar Excel untuk data analytics dan lain sebagainya. Ini melalui platform Bisa AI Academy. Kemudian, nah di sini Bisa AI Academy banyak course yang bisa Bapak Ibu coba, ini gratis ya. Namun ada juga yang berbayar, tapi kita terbatas untuk yang berbayar. Rata-rata ini semua gratis, bisa dicoba diakses. Oke, saya langsung masuk ke materi mengenai klasifikasi gambar medis dengan menggunakan machine learning.
Oke, tadi sudah saya demokan mengenai telehealth AI, sudah ada beberapa public sistem yang bisa dicoba, silakan bisa dicoba. Ini salah satunya adalah misalkan kita mendeteksi skin cancer. Nah, ini dari data yang dicurigai ini ada malignan misalnya. Datanya akan kita coba masukkan ke dalam model yang sudah dilatih, ya, seperti itu. Sama untuk pneumonia juga sama, dari gambar medis kita akan masukkan ke dalam sistem yang sudah dilatih, maka dia akan bisa memprediksi atau melakukan klasifikasi. Beda ya halnya antara melakukan deteksi objek dengan melakukan klasifikasi. Kalau klasifikasi kita akan melihat, sistemnya akan melihat keseluruhan gambar yang ada di sana. Sementara ketika membuat sistem deteksi itu adalah melihat potongannya, ya, misalkan kita hanya fokus pada paru-paru kiri dan kanan, kemudian setelah kita deteksi paru-paru kiri dan kanan, akan kita lakukan klasifikasi. Lebih akurat yang mana? Kalau lebih spesifik objeknya, mungkin akan lebih akurat yang deteksi objek, ya, deteksi misalnya bagian yang kanan atau yang kiri, seperti itu. Kemudian kasus lainnya, misalkan kita ingin mendeteksi sel darah, ya, juga bisa dengan pendekatan image processing atau machine learning. Ini sudah ada tutorial lengkapnya, Bapak Ibu bisa dilihat di medium.com/bisa.ai, ya. Ini sudah saya buat sebelum PSBB kalau nggak salah, Maret 2000. Oh, bukan, ini salah. Jadi ini sudah ada tutorialnya mengenai klasifikasi COVID-19 dan convolutional neural network yang hari ini akan saya bahas. Saya coba kirimkan biar bisa dicoba. Ternyata ini harus dilihat. Oke, nanti bisa dicari saja Bapak Ibu, ada di bisa AI, saya kirimkan. Di medium.com/bisa.ai ini sudah ada tutorial lengkapnya bagaimana cara melakukan klasifikasi. Ini kasusnya klasifikasi, untuk deteksi objek juga sudah ada, boleh dicoba nanti Bapak Ibu. Oke, berikutnya, nah sebenarnya untuk gambar medis ini tidak harus misalnya X-ray, kemudian cancer dan lain sebagainya. Ini juga bisa dicoba dalam beberapa case di fisioterapi, ya, misalkan yang paling umum misalkan mendeteksi adanya cedera, ya. Datanya sudah tersedia publik, ya, di dataset dari Stanford, ya, namanya MRNet dataset, ya, di mana ini sudah ada beberapa dataset cedera, misalkan cedera ACL, yang bisa kita gunakan untuk membuat pemodelan yang dapat mendeteksi adanya cedera ACL, atau lebih advance lagi kita bisa mendeteksi lokasinya dan lain sebagainya dengan akurat. Nah, sebenarnya pemodelannya itu kita bisa menggunakan machine learning, ataupun yang terkini adalah dengan deep learning. Misalkan kalau dengan deep learning kita menggunakan pemodelan convolutional neural networks, ya, untuk mendeteksi misalkan cedera ACL, seperti itu. Nah, untuk membuat pendekatan, membuat sistem deteksi atau klasifikasi, kita wajib memerlukan adanya dataset, ya, karena prinsip kerja dari machine learning ataupun deep learning adalah kita memerlukan data experience A untuk menghasilkan performa P yang baik guna menyelesaikan permasalahan task, ya, atau T. Jadi konsepnya adalah performance, task, dan juga data experience. Ini berdasarkan Profesor Tom Mitchell. Kemudian modelnya bisa kita pilih apapun itu, bisa dengan convolutional neural networks, bisa dengan SVM pun bisa, tapi kita harus ada effort untuk melakukan manual feature extraction. Atau bisa dengan pendekatan image processing. Misalkan tadi contohnya mendeteksi usia kehamilan, itu tidak menggunakan machine learning juga bisa. Sudah ada beberapa paper yang sudah membahas itu dengan jelas. Misalkan kita mengukur tadi head-nya, misalnya diameternya berapa kita ukur, kemudian kita coba
hitung panjangnya, tadi masukkan ke dalam tabel GA-nya. Sudah bisa mendapatkan usia kehamilan. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian dengan teknologi image processing, machine learning, deep learning pun kita sudah bisa mendeteksi adanya arthritis ya, seperti ini. Ini sudah ada papernya, bisa dilihat di Hirano et al. 2019. Nah, ini yang salah satu yang kita coba datanya. Ini datanya sudah publik, Bapak Ibu, di MRNet dataset dari Stanford. Bisa dicoba dilihat. Ini ketika Bapak Ibu download datasetnya, ada beberapa kelas ya. Ada kelas abnormal, kemudian ada kelas SEL ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita bisa menentukan mana kira-kira yang normal, mana yang ada indikasi SEL. Seperti itu. Nah, kemudian datanya ini dikumpulkan dari pakar ya, dari fisioterapi, dari dokter. Nah, kemudian data lainnya juga dapat Bapak Ibu akses ya. Ini saya biasanya menggunakan data Kaggle. Kemudian ketika case-nya real, kita bisa kolaborasi misalkan dengan rumah sakit atau dengan pasien dan lain sebagainya. Jadi kalau di healthcare ini sebenarnya banyak data-datanya. Namun seperti yang telah disampaikan oleh Bu Luisa, kita tetap perlu konfidensial ya, tidak mengekspos data pasien seperti itu. Kalau data publik ini Bapak Ibu bisa unduh melalui kaggle.com, kemudian melalui UCI Edu juga banyak ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh dari Kaggle ya, kaggle.com/dataset, kemudian silakan dicoba masukkan keyword X-ray, maka akan muncul banyak data X-ray. Kemudian masukkan lagi misalkan data MRI, akan keluar data MRI dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita perlu programming untuk membuat program untuk klasifikasi data medis ya. Ini bisa dengan MATLAB, mungkin yang sering digunakan untuk pemodelan, tapi sekarang yang sedang banyak digunakan ini dengan Python ya. Kenapa dengan Python? Karena library di dalam Python ini banyak sekali Bapak Ibu. Misalkan ketika kita ingin mengelola suatu gambar ya, kita ingin melakukan pre-processing gambar, kita hanya perlu menggunakan library namanya OpenCV karena sudah powerful, banyak fiturnya dan lain sebagainya. Ketika kita ingin visualisasikan sesuatu, kita bisa menggunakan Matplotlib dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya ini seperti yang sering saya jelaskan pada webinar lainnya, ini kasus yang paling mudah adalah melakukan klasifikasi. Nah, klasifikasi ini datanya misalkan data gambar ya, data gambar X-ray. Flow-nya seperti berikut, kita baca datasetnya, kemudian kita lakukan pre-processing data. Biasanya gambar-gambar medis itu bisa kita buang misalnya pinggirannya ya, atau misalkan yang tidak ingin kita coba lakukan klasifikasi ya, tapi tetap kita harus memperhatikan ukuran gambarnya dan lain sebagainya. Kemudian noise-nya bisa kita buang ketika kita menemukan gambar yang blur, artinya itu pixelnya itu bergeser, sehingga kita perlu melakukan normalisasi lagi, kita balikan agar tidak blur ya ke lokasi pixel yang semestinya. Kemudian misalkan kita menghilangkan background dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bisa dilakukan pada pre-processing data. Langkah awalnya kita membaca dataset ya, datasetnya misalnya data X-ray. Kemudian kita lakukan processing data, mungkin tadi sudah saya jelaskan, misalkan kita remove alpha channelnya dan lain sebagainya. Kemudian data yang sudah kita peroleh, kita split datanya menjadi data latih dan data uji. Data latih itu akan kita masukkan ke dalam model machine learning ya, atau deep learning kalau pendekatannya adalah machine learning atau deep learning. Jika pendekatannya adalah image processing tanpa machine learning, artinya kita akan berbeda flow-nya ya. Ini menggunakan pendekatan machine learning. Nah, misalkan ini pendekatannya adalah neural networks. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube BISAI sebelumnya mengenai penjelasan neural networks. Ini seperti ini.
nanti misalkan kita menggunakan arsitektur namanya deep neural networks ya. Gambar misalkan tadi X-ray ya, X-ray-nya seperti ini tadi. Nah, misalkan ini ukuran X-ray-nya adalah 100 kali 100 pixel. Ini intensitas yang ke 0, ini sampai yang ke 99,99. Nah, nanti akan kita masukkan ke dalam neural network. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah tadi pixel yang ke 0,0 akan masuk ke dalam input layer dengan neuron yang pertama, dan intensitas yang ke 99,99 itu akan masuk ke dalam input layer dengan apa namanya, neuron yang terakhir, seperti itu. Nanti akan masuk di sini. Artinya kita perlu membuat data kita menjadi ukuran yang sama. Kenapa sama? Karena tadi masuknya itu ukurannya misalnya 100 kali 100, maka kalau 100 kali 100 berarti jumlah neuronnya ada ya 100 kali 100, misalkan berapa? Jadi 10.000 ya, misalnya 10.000 neuron. Nah, artinya semua gambar harus 10.000 neuron, 10.000 pixel yang masuk ke dalam 10.000 neuron, seperti itu. Nah, kemudian akan diteruskan ke layer hidden layer ya, layer tersembunyi, di mana proses komputasi dilakukan di sini. Untuk menghitung hidden layer, kita bisa menggunakan perhitungan dari jumlah dari input dikali dengan bobot ya, tambah dengan bias. Kemudian hidden layer ini mungkin akan bervariasi nilainya, sehingga kita perlu lakukan aktivasi dan memberikan fungsi aktivasi, misalnya dengan ReLU ya, ini ReLU. Kasusnya adalah jika suatu nilai lebih besar daripada 0, maka pertahankan nilai tersebut. Jika dia lebih kecil daripada 0, maka jadikan 0 ReLU. Sehingga nilai yang negatif keluar dari hidden layer itu akan menjadi nilai 0. Sementara yang positif tetap nilai asalnya. Nah, kemudian akan ada hidden layer lagi, mungkin kalau arsitekturnya adalah deep neural network, dan akan melalui bobot kembali ya, di mana keluaran dari hidden yang sudah diaktifasi ini akan dikalikan dengan bobot ya, menuju ke output layer. Misalkan data gambar kita di sini adalah ini yang sebelah kiri, misalkan ini normal, ini ada indikasi pneumonia, yang sebelah kanan misalnya ada indikasi pneumonia. Nah, sehingga nanti akan masuk di sini kan data yang sebelah kiri tadi ya, dan kita sudah punya ground truth labelnya, ada indikasi misalnya tadi normal ya, normal misalkan 0. Nah, sementara ketika kita jalankan komputasinya, ternyata hasilnya network ini memprediksi, oh ini ternyata ada indikasi pneumonia. Artinya di sini terjadi error, terjadi kesalahan dalam prediksi. Apa yang kita lakukan? Kita perlu mendapatkan nilai errornya. Sebenarnya caranya ada banyak. Yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan mean square error ya, dimana kita hitung nilai mean square errornya 1/n akar dari y prediksi dikurangi dengan y atau output dari ground truth-nya, dikuadratkan. Nah, dapatlah nilai errornya dari network ini. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita harus mengubah. Apa yang harus diubah? Apakah inputnya? Tidak boleh inputnya, karena ini kan data pixel ya, data pixel gambar, nggak boleh diubah. Outputnya tidak boleh juga, karena outputnya hasil diagnosa dari dokter. Ground truth-nya ya kan, tidak bisa diubah. Yang bisa kita ubah hanya bobot-bobotnya, sehingga nilai error yang tadi akan kita manfaatkan untuk mengubah bobot ya. Caranya bagaimana? Kita turunkan, kita dapatkan nilai delta bobotnya dengan cara menurunkan terhadap masing-masing bobot. Nah, setelah dapat nilai delta bobot, kita bisa mengupdate bobot yang baru. Bobot yang baru kita update dengan memanfaatkan nilai deltanya tadi. Delta di sini berarti seberapa efek, seberapa signifikan pengaruh error ini terhadap bobotnya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menambahkan beberapa teknik optimisasi ya. Yang umum digunakan di neural network ada stochastic gradient descent, ada momentum, ada gradient, ada delta, FMS prop, ADAM, dan lain sebagainya. Nah, ini karakteristiknya masing-masing berbeda. Misalkan sebagai contoh, kalau kita menggunakan SGD yang warna merah ya, stochastic gradient descent, dia akan mempunyai learning rate yang sama, yang statik. Dia akan menuju ke dalam dia melakukan
sampai ke dalam tahap apa namanya optimalnya. Di sini optimalnya yang start ini adalah optimalnya, dia akan statik. Kenapa? Misalkan statiknya 0,01, oh sangat lambat, dia akan sampai ke convergen. Nah, sehingga apa yang dilakukan, kita bisa menggunakan teknik optimasi yang lain. Contohnya adalah adaptive gradient ya, di mana misalkan di awal nilai learning rate-nya dia akan tinggi, sehingga loncatnya kalau kita perhatikan yang warna biru, loncatnya tinggi ke sini, kemudian tinggi lagi. Ketika sudah mendekati optimal, maka dia akan menurunkan speed atau menurunkan learning rate-nya, sehingga nanti dia akan nyampe ke dalam optimalnya seperti itu. Nah, ini penjelasan lengkapnya ada di youtube.com/visai. Oke, kemudian dalam mendeteksi citra gambar medis juga kita bisa menggunakan arsitektur lainnya, misalkan dengan convolutional neural networks, ini yang umum digunakan. Kenapa CNN? Karena dalam CNN terdapat beberapa layer yang fungsinya sebagai automatic feature extraction. Kalau kita menggunakan DNN, mungkin kita akan menggunakan manual feature extraction, misalkan yang umum digunakan misalkan dengan fitur shift misalnya, atau fitur serve ya, kemudian masuk ke dalam neural network. Nah, dengan convolutional neural networks kita tidak perlu lagi menggunakan manual fitur extraction. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah citra gambar medis ini akan coba diambil, akan melalui proses konvolusi dan sampling ya. Ini penjelasannya sudah ada di youtube.com/visai, di mana nanti akan diambilkan masing-masing representasi ya melalui kernel dari masing-masing layernya, sehingga dia akan menghasilkan layer dengan ukuran yang lebih kecil, tetapi tetap merepresentasikan dari gambar asal kita. Misalkan gambar medis kita ini adalah X-ray, nanti akan ketika nyampe di layer berikutnya sudah deep ini, ketika kita visualisasikan mungkin tidak akan kelihatan lagi ini X-ray-nya bagaimana, tapi ketika kita berikan lagi ke dalam fungsi ke dalam bentuk gambar semula ya, misalkan dengan autoencoder, maka akan terlihat artinya di sini ini sudah merepresentasikan dari gambar citra medis kita. Nah, tinggal klasifikasinya kita bisa memberikan misalkan dengan deep neural network, dengan SVM ya, dan lain-lain ya, bisa seperti itu. Jadi di sini intinya ketika menggunakan arsitektur convolutional neural networks sudah ada automatic feature extraction dan sudah ada nanti classifiernya, bisa dengan SVM, bisa dengan deep neural networks dan sebagainya. Oke, mungkin saya skip ya. Ada beberapa variannya ya. Misalkan yang sekarang sih, ini udah lama, 2015, namanya ResNet, papernya dari Keming-hee 2015, apa namanya, di mana ada beberapa tambahan layer ya. Di sini ada layer residual layer ya, kemudian edition dan lain sebagainya. Setelah itu sekarang sudah ada beberapa arsitektur lainnya seperti capsule neural networks dan lain sebagainya. Atau misalnya kita menggunakan object detection ya, mendeteksi suatu objek di dalam suatu gambar. Misalnya kita ingin mendeteksi di mana ini paru-paru sebelah kiri misalnya. Nah, kita deteksi itu dengan menggunakan RCNN ya, atau convolutional neural network. Kemudian RCNN juga berkembang, ada yang RCNN menjadi lebih cepat ya, fast RCNN. Kemudian lebih cepat lagi, faster RCNN dan lain sebagainya. Atau menggunakan arsitektur YOLO. Ini mungkin kedepannya akan kita bahas lebih rinci mengenai object detection dengan RCNN dan juga dengan YOLO. Nah, kemudian setelah kita dapatkan hasil yang baik ya, kita lakukan evaluasi seperti itu. Nah, jadi itulah klasifikasi. Kemudian untuk codingnya bisa cek di Medium Visai. Kemudian bagaimana cara menjalankan seperti yang tadi sudah saya demokan di telehealth ya, seperti ini. Nah, untuk membuat real-time system detection ya, ini kita bisa memanfaatkan arsitekturnya seperti ini Bapak Ibu, di mana kita siapkan servernya seperti yang tadi saya demokan ya, yang di telehealth AI. Ini sudah ada servernya, kemudian server ini akan bisa dengan API, di mana dari endpoint ya, endpointnya dari Android, dari web, dari board, ya, dari CCTV, dari
dari alat medis itu akan dikirimkan ke dalam server melalui API. Misalkan tadi ketika saya input suatu gambar di sini, ya, saya input gambar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gambar tersebut akan dikirimkan ke dalam server melalui API ini. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus kita siapkan? Yang kita siapkan, kita perlu siapkan servernya seperti berikut ya. Ada web server ya, bisa Apache, kemudian database MySQL, kemudian untuk API kita bisa menggunakan Python dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa running melalui streaming ya, seperti berikut juga bisa. Kemudian kita bisa memanfaatkan web service ya untuk metode komunikasinya. Dan setelah kita jalankan semua, maka akan jadilah sistem yang sudah bisa namanya seperti ini gitu. Kita input berupa gambar dari web, kemudian dari web ini sebenarnya tidak ada di dalam misalkan telehealth AI itu tidak ada sistem recognize gitu kan, karena ini hosting. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengirim ke server kita, tentunya sudah kita securekan servernya. Kemudian yang dilakukan adalah melakukan inference ya, atau mendeteksi misalkan, dan kembalikan responnya dalam bentuk JSON seperti ini, sehingga hasilnya sudah bisa dilihat ya. Kalau mau jadi mobile gimana? Sama saja caranya seperti itu. Oke, mungkin karena waktunya terbatas, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita boleh diskusi kalau ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator.